kita sudah 5 kali, Dev, bertemu dengan Myanmar di ajang AFF. Di ajang AFF. Jadi dari 5 kali ya, 5 atau 6 ya, 5 pertemuan itu tidak sekalipun kita kalah. Kalau secara sejarah, ya kita punya kepercayaan diri bahwa menghadapi Myanmar kita punya peluang potensi untuk bisa menang. Lu kalau ngejelasin gini kayak komentator ini lu terkenal lu, serius. Gue terpana ngelihat lu, bener serius. Apalagi lu ngomongin timnas, ini apa efek baju apa gimana nih? Bisa jadi. Ini kan di dada sebelah kiri, meresap ke jantung dan ke hati gua gitu Bang DJ. Oke, Garuda Calling. Timnas Indonesia segera berangkat menuju tugas besar Piala AFF 2024 yang sekarang namanya ASEAN Mitsubishi Electric 2024. Championship ya? Ya. Lu motong intro gua dong. Gantian dong. Sobat Kompas, halftime break. Edisi kali ini kita akan ngobrolin bagaimana timnas kita akan berlaga menghadapi Myanmar, dan pertandingan pertama ini kita akan berkunjung ke markas atau ke tanah Myanmar. Di sini gue Daniel DJ Sianturi bersama Dev Rively. Niatnya mau lawan Bahrain tapi ketemunya Myanmar Bang DJ. Jadi lu apa boleh buat? Aduh, gitu, itu antara lu sombong sama lu nggak ngerti nih kompetisi apa. Ini kita nanti diocehin lagi kayak gitu. Tapi taruh, ini baju lu keren nih. Keren dong. Ada di mana tuh baju? Republik Indonesia. Kaosnya. Nih juga nih ada beberapa koleksi juga nih, bisa didapetin di Gerai Kompas. Di Gerai Kompas ya? Betul. Keren loh Republik Indonesia nih. Iya, gua anaknya Republik banget gua. Iya, walaupun ya etis warnanya merah dan ada Indonesianya lah. Siap. Jadi kita akan menghadapi Myanmar. Dev, kan kemarin kita udah sempat ngobrolin juga, betul. Dan tentang persiapannya lah. Ya, Sintayong kan sempat membuat atau yang membawa sejumlah pemain ya. Tadinya 33 pemain tapi ada beberapa yang tidak hadir gitu kan, karena memang belum datang dan ada yang juga cedera. Untuk menjalani training camp ya di Bali dari tanggal 28 November sampai 3 atau 4 Desember kemarin. Seperti itu. Dan kalau yang lo lihat gimana persiapan kita nih? Udah ready nggak nih? Kemarin sih sudah ada laga uji coba juga ya, tertutup melawan Bali United. Maksudnya uji coba tertutup gimana? Iya, maksudnya udah hasil akhirnya kita nggak tahu. Kalau gua baca dan gua lihat biasa gua kan anak Twitter banget kan. Gitu ya. Jadi X, sekarang namanya X. Iya, itulah pokoknya. Skornya 2-1 menang timnas lawan Bali United. Permainannya juga ya walaupun lihatnya highlight doang ya. Ya permainannya sih gue lihat oke ya menjelang AFF nanti. By the way penyebutannya AFF. Iya. Tetap AFF. Iya. Ya, AFF 2024. Ya. Dan kalau gue nggak salah juga hari ini udah terbang nih kita ke Myanmar nih para pemain. Ya. Nah cuman yang nggak gue temuin itu list pemain yang fix. Yang 26 pemain itu siapa gitu? Iya, itu gua nggak mungkin nanti teman-teman bisa bantu kita ya nanti di kolom komentar, kalau ada yang tahu di komen aja, gua nggak bakal gua omelin kok kali ini. Komenin juga nggak apa-apa. Gitu. Kita kemarin sempat timnas kita bermain uji coba dengan Bali United. Dan kalau hasil akhirnya 2-1, katanya Marcelino Ferdinand main, dan katanya ketika Marcelino main baru kita bisa mainnya cair, terus bisa cetak gol juga dan menang. Yang cetak gol siapa? Katanya Marcelino. Enggak. Gue nggak lihat nih yang cetak gol itu, dia kan tertutup. Jadi gue cuma lihat highlight doang, highlight golnya juga nggak kelihatan. Tapi gue udah lihat bagaimana kita link up antar pemain. Udah cukup enak tuh lawannya Bali United ya. Ya lumayan lah, karena lumayan, kan sebenarnya kan secara materi kan ini adalah tim lebih banyak di bawah usia U22 ya. Dan seperti yang kita udah tahu bersama, seperti kita udah sering ngobrolin, tim ini sebenarnya dipersiapkan juga untuk SEA Games mendatang kan. Iya, betul, ya gitu. 2025. Sekali lagi walaupun tidak mengecilkan turnamen ini gitu ya. Karena target katanya tetap
final ya kalau Tetap ya, target kita nembus tetap final ya. tetap yang terbaik kan, udah pasti ya at least final, ya final lah gitu. Iya. Semifinal kalau ya bisa lah harusnya semifinal dan nanti sampai final gitu, dan target kita memang sampai situ. Ya dengan harapan sih walaupun persiapannya hitungannya sebenarnya gue nggak tahu ya persiapan segini tuh minim atau enggak gitu, tapi Kalau ngelihat ngebandingin dengan Vietnam misalnya ya, yang katanya gue dengar mereka sangat serius mempersiapkan tim untuk turnamen ini sampai dibawa training camp ke Korea Selatan gitu. Wah. 10 hari lebih kalau nggak salah ya. wah iya. Ya kayaknya mereka lebih serius, dan memang Sintayong juga mengatakan bahwa lawan yang paling diwaspadai atau yang paling sangat-sangat punya potensi untuk mendapatkan ya Vietnam, yang kebetulan ini satu grup sama kita dan akan kita hadapi di laga ketiga. Tapi kita ngobrolin nanti yang Indonesia lawan Myanmar dulu lah edisi ini kan. Tapi ada satu yang kalau nggak salah dapat informasi bahwa Justin Hubner dan Yener itu nggak dilepas ya? nggak dilepas sama klubnya. Nggak dilepas. Nah gue juga ya mungkin balik lagi ya Bang DJ ya, yang mungkin bukan agenda FIFA gitu, dan ini cuman lingkupnya lingkup regional kita doang di ASEAN gitu kan. Kalau kemarin kan ngelihat U23 karena itu mainnya kita di zona Asia ya mungkin masih oke diizinin deh gitu. Tapi karena ini zonanya teritorinya Asia Tenggara doang, lebih sempit lah lebih ya. sempit gitu kan. Jadi ya mungkin itu ya salah satu faktor atau salah satu alasan Hubner sama Yener nggak dilepas ya mungkin karena itu gitu. Tapi kalau dilihat dari nama-nama yang kemarin kita udah bahas itu ya gue sih nggak ya udah lah ya, kita masih punya backupan yang yang mungkin bisa gue bilang hampir selevel lah dengan mereka lah gitu. Jadi ya gue nggak ada masalah sama sekali juga sih gitu. Lu kalau ngejelasin gini kayak komentator ini lo terkenal lu, serius. Gue terpana ngelihat lu bener serius. Apalagi lu ngomongin timnas, ini apa efek baju apa gimana nih? Bisa jadi bisa efek jadi. baju. Ini kan di dada sebelah kiri, meresap ke jantung dan ke hati gua gitu Bang DJ. Iya, kita namanya di halftime udah kita ngobrol betul. santai tapi ya ngalir. Ngalir betul. Dan ya tadi seperti yang lu bilang, timnas kita sudah terbang ke Myanmar. Ya. Have a safe flight ya kan, sampai di sana dengan baik. Betul. Kemudian kita bisa mempersiapkan beradaptasi dengan cuaca dan kondisi di sana. Tapi kita kalau ngomongin soal Indonesia Dev menghadapi Myanmar, kita sebenarnya secara gue nggak bisa bilang secara materi pemain karena gue jujur buta dengan materi pemainnya Myanmar. Iya, gue juga ya kan. Enggak. Tapi kalau melihat sejarah atau bicara tentang, gue mulai dari misalnya dari 14 kali AFF yang sebelumnya, tim kita Indonesia lebih unggul, lebih dekat dengan gelar juara. Oh ya, kan? itu ya. 6 kali kita masuk final. Iya kan? Iya itu. Tapi 6 kali, 4 kali kalah sama Thailand. 1 kali sama Singapura. Sekali sama Malaysia. Sekali sama Malaysia 2010. Jadi ya sebenarnya kita ada kerinduan untuk bisa juara. Apalagi kalau dengan Coach Shin gitu ya. Ini untuk kali ketiga Coach Shin membawa timnas Indonesia berpartisipasi di AFF. Di 2 edisi sebelumnya bisa masuk final, dan kalau yang terakhir hanya sampai di semifinal kayak gitu. Nah sementara kalau ngomongin Myanmar, dia juga sudah 14 kali ikut. Prestasi terbaiknya adalah masuk semifinal. Ya, waktu semifinal masih ada perebutan 3-4, dia sempat posisi peringkat keempat. Oh, keempat malah. Dan terakhir ya semifinal gitu ya. Jadi prestasi yang cukup baik lah untuk Myanmar lah itu. Ya jangan sombong gitu. Enggak. Tapi maksud gua kadang-kadang terlalu ini loh, overconfidence loh. Pemain kita aja nggak overconfidence ya kan, komentatornya malah ya. Tapi memang secara sejarah seperti itu. Iya. Nah itu satu. Terus kedua, kalau kita bicara tentang sejarah pertemuan, ya kita sudah 5 kali, Dev, bertemu dengan Myanmar di ajang AFF. Di ajang AFF. Jadi dari 5 kali ya, 5 atau 6 ya, 5 pertemuan itu tidak sekalipun kita kalah. Kita menang 4 kali dan seri sekali. Bahkan kita pernah menang besar 6-1, pernah menang 6-2 atau ya 6-2, kita pernah menang 5-1.
Dan dalam 2 pertandingan yang dilangsungkan di GBK, gue cuma lupa tahunnya ya, kita bisa menang 3-0 dan antara yang itu sempat 0-0 imbang. Ya, Itu artinya itu sebenarnya kalau secara sejarah ya kita punya kepercayaan diri bahwa menghadapi Myanmar kita punya peluang potensi untuk bisa menang. Meskipun laga ini akan digelar di apa namanya? Tuna, tapi penyebutannya kurang lebih. Gua nggak tahu, tapi di Myanmar. Mungkin dibantu aja lah di kolom komentar lah nanti sama teman-teman sekalian ya. Jadi, gitu. Dan ini match day atau pertandingan pertama ya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau namanya pertandingan pertama tuh tingkat kesulitannya juga cukup tinggi. Ya nebak ini tim lawan tuh seperti apa sih permainannya gitu kan. Belum lagi ya mungkin kaki-kaki belum panas lah, ya kan. Nah ini akan menjadi tantangan tersendiri. Betul. Tapi gue percaya Coach Shin udah punya inilah. Dan punya gambaran siapa yang dimainkan gitu. Betul. Kalau gue lihat kan dengan adanya misalnya Marcelino Ferdinand ada, Pratama Arhan ada, Asnawi katanya akan nyusul datang langsung ke Myanmar. Kemudian ada Ferrari juga di situ. Oh ya, by the way, Rafael Struijk dia bisa hadir, cuman kalau masuk semifinal kan. Info terupdate-nya antara nyusul di tanggal 8 atau ya nanti itu. Update terakhir yang gue baca ya tadi. Maksudnya di lawan Myanmar dia bisa turun? Gue nggak tahu lawan Myanmar udah kita bisa kan turun. Tanggal 9 kan? Iya, jam tapi 5:30 waktu kita. Tapi tanggal 8 dia datang, tapi kan nggak mungkin kalau itu kan jet lag atau apa, mungkin dipasangnya ya, nanti mungkin di match kedua. Oh biar iya, apa ya? Sama menyatu, tim ya. chemistry. Iya. Kayak kita berdua chemistry. Ya sih. Gitu. Itu info yang terbaru yang gue baca tadi gitu, masalah pemain ya, itu salah satunya Rafael. Dan tadi kan udah lu singgung juga ya, namanya match pertama pasti banyak kesulitan lah, atau mungkin bisa dibilang banyak kejutan juga di match pertama. Karena kan apalagi di match AFF atau di ajang AFF kali ini kan mungkin ya baru bisa dibilang, gue nggak tahu yang sebelumnya belum sempat update juga, maksudnya kita memakai pemain U22 kan di sini kan gitu loh. Nah makanya ini bakal jadi pergulatan atau taruhan yang cukup mungkin bisa gue bilang cukup besar juga gitu. Karena sebelumnya kan yang tadi udah lu bilang kita menang secara sejarah, kita udah menang sekian itu kan yang main pemain senior kita gitu loh, DJ. Nah ini pemain muda kita nih. Nah makanya ya gue rasa sih nanti ketika di match pertama melawan Myanmar ya, gue rasa ya ini menurut gue ya. Dari tadi menurut lu sih. Iya. Gue belum ngomong soalnya kan benar ya sih lagi. Maksudnya akan banyak surprise elemen gitu loh yang akan ditampilkan. Ya, gitu. yang jelas gini, gue memang masih meraba-raba. Biasanya kan kalau ngomongin timnas kita di kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia, Coach Shin tuh lebih banyak fokus pada pertahanan ya kan, ya kan. Kalau di AFF ini bisa dong Coach Shin, kita lebih agresif dalam menyerang, mendominasi penguasaan bola, ya kan. Toh lawannya kan sebenarnya bukan, kalau ya wajar kalau kita ngelawan Jepang, Australia, ya kan, Arab Saudi, mereka yang lebih dominan ya. Kalau menghadapi di kawasan regional Asia Tenggara, gua rasa kita nggak perlu bermain untuk bertahan, memilih bermain bertahan. Iya, kita bisa start untuk mendominasi pertandingan seperti itu kan. Dan ini sebenarnya sekali lagi menjadi kesempatan buat para Garuda muda kita ya, karena U22 untuk menunjukkan potensi mereka, daya ledak mereka menghadapi ini. Jadi gua nggak akan heran kalau misalnya Arkan Kakak, kalau lu dikasih kesempatan untuk main gitu ya, ya buktiin Dede bahwa lu emang oke gitu. Kalau gue nungguin Ronaldo sih. Ya Ronaldo, dia juga itu Ronaldo Kuante ya. Iya, karena kemarin gue lihat klip di highlight yang ketika uji coba lawan Bali ya mainnya oke sih dia. Iya. Gue nungguin dia juga nanti ketika lawan Myanmar, tentu sama pemain-pemain yang lainnya ya gitu, kayak Arhan juga, sama kan itu kan main di sisi kiri kan Ronaldo, Arhan dibantu sama Arkan Fikri kalau nggak salah, atau mungkin nanti ada Donitri Pamungkas juga di situ. Nah
Gue nungguin aja sih karena kemarin gue ngeliat klipnya gitu. Iya. Ya dan gue juga berharap pemain-pemain Indonesia yang sebenarnya kalau secara usia masih muda, tapi jam terbang sudah cukup tinggi, Ya. ya itu bisa menjadi leader yang cukup baik gitu Oh iya. dengan pengalamannya. Jadi Marcelino Ferdinand, ya kan, yang kemarin terakhir Indonesia menghadapi Arab Saudi jadi buah bibir. Ya gue harap dia juga bisa menjadi tambah matang gitu, menularkan kematangannya, kedewasaannya di lapangan gitu kepada teman-teman Rekan-rekan yang semua lain, gitu ya. kan. Dan tahu lah kapan lu harus ambil itu sendiri, kapan lu eksekusi sendiri, Betul. kapan lu harus membuka ruang buat temen lu, kapan lu harus mendistribusi bola itu. Dan gue yakin itu akan menjadi pembeda nantinya ketika Indonesia menghadapi Myanmar di laga pertama, ya kan. Ya. Dan gue berharap Indonesia cukup baik. Ada catatan, gue nggak bilang ini cocok logi, Ya, tapi ini akan menjadi kali ketiga Indonesia menghadapi Myanmar di match pertama, Oke. ya kan? Dalam 2 pertemuan sebelumnya Indonesia tidak pernah kebobolan kalau bertemu di match pertama. Oke. Ya, 3-0 dan 0-0. 0-0. Nah, masalahnya emang 2 pertandingan itu di GBK. Nah, ini yang ini match sana. pertama tapi di GBK. Nah, jadi match pertama di tahun, gue lupa edisinya tapi kita menang 3-0. Kemudian di edisi yang lain kita seri 0-0 dan semua pertandingan itu di GBK. Jadi kali ini main di kita bisa ambil peluang itulah. Iya. Ya kan? Tapi gue gini, Dev. Lu kebobolan 1, lu kebobolan 2, kalau bisa nyetak lebih banyak still win. Still win the game. Ya kan? Iya. Jadi yang penting jangan demam panggung. Betul. Ya kan? Betul. Ikuti aja instruksinya coach. Lu betul. udah dapat bocoran belum? Belum sih. Coach agak pelit nih yang sekarang ya. Iya. Gue jarang juga lihat Khusus apa namanya? Khusus ajang AFF ini kayaknya agak tertutup doi nih. Iya. Tapi ya gue dem lagi pokoknya jangan grogi, jangan demam panggung. Iya. Percaya satu sama lain. Betul. Tidak perlu panik. Betul. Bahkan kalau Myanmar cetak gol duluan, percaya sama potensi diri, ya para pemain harusnya bisa mengimplementasi strategi. Ya. Dan gue yakin sih kita bisa bawa pulang kemenangan dari dan negeri full point Myanmar dari ini. Myanmar. Karena penting juga bisa meraih kemenangan di laga pertama. Oleh karenanya penting banget untuk bisa nyetak gol. Betul. Kalau lu tadi lu kebobolan 2, lu cetak 3 gol, you still win the game. Kalau gua lu nggak kebobolan sama sekali, you don't lose the game. Gitu. Jadi selain cetak gol ya lu jangan kalau lu nggak kebobolan gitu. Ya jelas lah, tapi paling seri gitu ya. Iya, maksudnya. At least nggak kebobolan. Lu suka main-main kata, dibolak-balik lu, mentang-mentang lulusan universitas yang pakai bahasa Inggris, ya nggak? Devon tuh. Iya gitu. Tapi sebelum ditutup Bang DJ. Ngapain tutup? Wong kita belum nonton, Indonesia masih tanggal 9 mainnya. Oh tutup? Video ini. Oh ya, kali ini. Lu yang nutup? Bukan, gue mau nanya ke lu dulu. Ntar dulu apa? Oke. Lu ada ini nggak? Biar apa namanya? Biar lebih variatif atau biar lebih rame aja gitu. Prediksi skor lu lah gitu lah. Ya kita kasih ke teman-teman dong, sobatnya halftime break untuk tebak skor ya kan? Juga. Ya, sharing lah kalau lu ada kira-kira skor ini akan seperti apa, tulis di komentar. Tapi kalau gue sendiri, kalau Indonesia bisa cetak gol di bawah 10 menit, kita menang 2-0. 2-0? Ya. 2-0 atau selisih 2 gol kita yang unggul? 2-0. 2-0? Oke. Lu berapa? Lu gimana? Kalau gua optimis 3 gol lah, kita menang 3-0 lah. Menang 3-0? Di kandang Myanmar? Iya. Itu gimana? Analisa lu gimana? Tar dulu lu 3-0 tuh. Hah? Gua kenapa gue bilang 3-0 karena satu ya gue menaruh harapan dan kepercayaan besar kepada squad kita yang sekarang. Ya. Dan gue yakin itu, dan sama walaupun tadi gue juga udah mention ya, walaupun sejarah kita menghadapi Myanmar yang main tim-tim senior, tapi gue juga punya keyakinan bahwa ya timnas kita juga bisa bermain dan bisa membawa kemenangan untuk timnas kita juga gitu nanti melawan Myanmar. Gitu sih. Iya, saya. Harapan dan keyakinan sih gue dari situ. Kapten kita siapa nanti? Aduh, belum ketahuan ya kapten. Tapi kalau gue lihat di foto tim starting lineup kemarin, Ferrari yang pakai band kapten. Ferrari ya. Meskipun Asnawi Mangkualam
Kan kata lu belum datang, nanti nyusul. Ya nyusul. Nah, misalnya kalau gitu Mungkin bisa jadi Asnawi juga apa? gini. Bisa jadi Asnawi. Soalnya gue pikir Arhan yang make, ternyata Ferrari yang make gitu. Pratama Arhan maksudnya. Iya. Gitu. Ya prinsipnya sekali lagi Sobat Kompas, sobatnya halftime break, Iya. ya kan? Kita dukung perjuangan timnas Indonesia, Garuda untuk bisa menggapai hasil yang terbaik di Piala AFF 2024. Ya kita tahu tim ini tim yang agak berbeda, bukan tim yang sebelum-sebelumnya kita banyak lihat di ronde-ronde kualifikasi Piala Dunia. Iya. Tapi titip pesan aja, Garuda nggak usah malu-malu kalau mau juara. Hajar Myanmar dulu, ya. Kita tunggu aksi-aksi terbaik lu di Myanmar. Kita akan dukung dan kita akan tunggu nanti ketika kita main laga kandang di laga GBK. kandang. Betul. Oke ya, jadi buat teman-teman tadi kita udah ngajak untuk prediksi skor juga. Menurut sahabat Kompas, skornya akan berapa nih antara Myanmar melawan Indonesia di laga pembuka AFF 2024 di hari Senin nanti. Jadi kita tunggu ya Bang DJ. Ya. Prediksi skor yang benar dari mereka nih. Betul. Soalnya kalau lu prediksinya benar, gue mau nanya lagi abis itu prediksi yang lain ya. Iya. Buat lihat kayak gitu. Oke? Ya kan? Oke, Bang DJ. Sampai ketemu di edisi berikutnya dan jangan lupa dukung perjuangan Garuda di AFF 2024 dan kita mulai menghadapi Myanmar Senin depan. Oke. See you. See you. Bye.